Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum perdata yang pokok bahasanya terkait dengan subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata merupakan orang atau person, pembawa hak di dalam hukum. Orang yang secara hukum diberi kedudukan sebagai pembawa hak adalah orang yang mempunyai atau berstatus merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas segala akibat dari keputusan yang telah diambil tersebut. Orang yang mempunyai status sebagai budak, belian dipersamakan dengan benda atau harta kekayaan sehingga kepadanya tidak diberikan status sebagai pembawa hak atau bukan subjek hukum. Orang sebagai subjek hukum pada prinsipnya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Meskipun dalam kenyataannya kedudukan di antara subjek hukum ini di mata masyarakat menjadi tidak sama sebagai akibat dari interaksi sosial dan ekonomi yang berlangsung. Dalam pandangan kesamaan atau kesederajatan kedudukan, tidak seorang pun diperkenankan untuk menyuruh melakukan apalagi memaksa untuk melakukan sesuatu, kecuali ada kesepakatan dari pihak lain tersebut untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh seseorang tertentu. Selanjutnya ialah subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hak keperdataan, itu salah tulis, harusnya hak keperdataan bukan hak kebendaan. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Yang ketiga, aktualisasi hak keperdataan. Hak keperdataan. Hak keperdataan merupakan hak yang melekat dalam diri seseorang sebagai manusia yang diakui oleh hukum. Hak keperdataan sendiri merupakan hak untuk melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum secara bebas dengan sesama dengan cara-cara dan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Hak keperdataan ini pada dasarnya ada sejak seorang lahir ke dunia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan hukum juga memungkinkan memberikan hak keperdataan kepada calon manusia, yaitu janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, untuk melindungi hak keperdataannya jika di kemudian hari ia lahir dan hidup, yang tercantum pada pasal 2 KUH Perdata. Misalnya perlindungan kepentingan dalam hal pembagian warisan. Hak keperdataan ada dalam lingkungan hukum keluarga dan lingkungan hukum harta kekayaan. Dalam lingkungan hukum keluarga, hak keperdataan misalnya hak untuk kawin, hak untuk menjadi ayah atau ibu, hak untuk menafkahi dan dinafkahi, dan seterusnya. Dalam lingkungan hukum harta kekayaan, hak keperdataan meliputi hak untuk memiliki harta, mempergunakan dan memanfaatkan harta, mengalihkan hak milik maupun hak untuk menikmati hartanya, termasuk hak untuk melakukan kegiatan di lingkungan ekonomi, untuk memperoleh harta, dan seterusnya. Baik dalam lingkungan hukum keluarga maupun hukum harta kekayaan. Hak keperdataan merupakan hak yang tidak boleh dihilangkan, yang mana tercantum pada pasal 3 KUH Perdata memuat prinsip umum bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata. Dengan diterimanya konsep negara kesejahteraan, negara wajib mengambil peran dalam lingkungan yang sebelumnya diakui sebagai lingkungan keperdataan untuk menjaga kepentingan nasional dan kepentingan umum. Dengan alasan kepentingan umum, hak keperdataan seseorang dapat dihilangkan untuk mencegah keterulangan. Pencabutan hak keperdataan yang bersifat sementara bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, bahwa direksi perseroan terbatas yang menyebabkan perseroannya dinyatakan valid, maka ia atau mereka tidak boleh menjadi direksi dari perseroan terbatas selama 5 tahun sejak pernyataan valid. Pencabutan hak keperdataan yang sama juga dicabut untuk menjadi direksi perseroan terbatas yang di bidang usahanya merupakan jasa keuangan seperti perbankan, perasuransian, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya ialah terkait dengan badan hukum sebagai subjek hukum. Kegiatan di bidang ekonomi bisnis modern mengharuskan pelaku bisnis bekerja sama dengan pelaku bisnis yang lain dalam suatu organisasi. Organisasi bisnis ini dalam kenyataannya juga melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Oleh karena itu, terhadap perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh organisasi bisnis perlu diatur atau dilaksanakan menurut hukum.
Peran organisasi bisnis dalam kegiatan bisnis seharusnya difasilitasi oleh hukum dan diakui oleh hukum, sehingga terhadap perbuatan dan hubungan yang diakui sebagai perbuatan dan hubungan hukum, akibat dari perbuatan dan hubungan tersebut mempunyai akibat hukum. Undang-undang juga mengakui badan hukum sebagai subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum dapat diketahui dengan adanya pengakuan bahwa badan hukum ini memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat menggugat dan digugat dalam lalu lintas hukum. Karena badan hukum ini tidak mungkin melakukan sendiri hak dan kewajiban hukumnya, maka untuk kepentingan badan hukum ini diwakili oleh direksi. Dalam praktik hukum, pelaku bisnis umumnya merasa kurang nyaman kalau mereka melakukan kegiatan usahanya tidak mempunyai badan usaha. Kondisi ini melahirkan badan usaha tidak saja yang diatur dalam undang-undang seperti perseroan, firma dan perseroan komanditer, tetapi juga lahir badan usaha yang lainnya. Pemilik badan usaha ini dalam melakukan hubungan hukum selalu mengatasnamakan badan usahanya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah lahir suatu peranata hukum baru yang mengakui bahwa badan usaha perseroan juga sebagai subjek. Aktualisasi hak keperdataan. Meskipun hak keperdataan seseorang ada sejak ia dilahirkan untuk badan hukum sejak disahkan dan diumumkan, akan tetapi tidak semua orang secara hukum boleh bertindak sendiri dalam melaksanakan hak keperdataannya. Ada ukuran kecakapan bertindak sehingga di antara subjek hukum itu akan ada orang yang dikategorikan sebagai cakap untuk bertindak dan ada orang yang dikategorikan tidak cakap untuk bertindak atau kurang cakap untuk bertindak. Ukuran untuk menentukan seorang cakap untuk bertindak tindak adalah jika seorang telah mencapai umur tertentu. Dalam KUH Perdata maupun dalam UU Perkawinan 1974, ukuran cakap bertindak adalah jika seorang telah mencapai umur 21 tahun, kecuali mereka yang telah menikah sebelum mencapai umur tersebut. Ada juga prinsip yang menyatakan bahwa seorang wanita yang telah menikah atau kawin tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum pasal 1333 KUH Perdata tanpa bantuan suaminya. Akan tetapi, ketentuan ini menjadi kehilangan kekuatan berlakunya seiring dengan perkembangan emansipasi. Perkembangan ini selanjutnya ditentukan dalam pasal 31 UU Perkawinan 1974 yang menentukan bahwa suami dan istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Adapun batasan-batasan lain yang membedakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang pertama ialah seorang perempuan boleh menikah jika telah mencapai umur 16 tahun dan laki-laki jika mencapai 19 tahun. Seorang perempuan tidak boleh kawin lagi sebelum lewat 3 kali suci atau 3 bulan sejak kematian suaminya atau setelah perceraian diputuskan. Yang terakhir, seorang laki-laki baru boleh mengakui seseorang adalah anaknya jika ia telah mencapai umur sedikitnya 19 tahun. Sedangkan untuk seorang perempuan tidak ada batasan umur untuk mengakui bahwa seseorang adalah anaknya. Untuk melakukan perbuatan hukum memang tidak diharuskan untuk menunjukkan identitas, akan tetapi dalam hubungan hukum, identitas ini diperlukan untuk menentukan status seseorang, terutama untuk mengetahui apakah seseorang secara hukum cakap untuk melakukan hubungan hukum. Seseorang memang sebenarnya bisa menunjukkan bahwa ia adalah orang yang cakap untuk melakukan hubungan hukum, adalah seseorang yang cakap untuk memberikan keteraturan dan kepastian, dan peran pemerintah untuk mengatur dan administrasi penduduknya. Dulu, pembuatan daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan berdasarkan pasal 4 BW. Akan tetapi, sejak diundangkannya UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pencatatan peristiwa kepentingan penduduk dan daftar pencatatan sipil berlaku bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependuduk ini ada di tangan Menteri Dalam Negeri, di mana untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Menteri diberi kewenangan berupa koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan, penetapan sistem pedoman dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan, sosialisasi administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan, pengelolaan penyajian data kependudukan berskala nasional,
pencetakan, penerbitan, dan distribusi belangko dokumen kependudukan. Pelaksanaan administrasi kependudukan ini dilakukan oleh instansi pemerintahan setingkat kecamatan di setiap kabupaten dan kota. Instansi melaksanakan administrasi kependudukan ini berkewajiban untuk yang tertuang dalam Pasal 8 UU 2000 nomor 23 tahun 2006. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, memberikan kekayaan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, menjamin keberhasilan dan keamanan data di atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan kewajiban pencatatan peristiwa penting kependudukan, kepada pelaksanaan pencatatan diberikan kewenangan untuk yang mana tertuang pada Pasal 9 UU nomor 23 tahun 2006. Pertama, memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk, memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar keputusan atau penetapan pengadilan, memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan, mengelola data, mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan. Sebelum penjabat mencatat, menerbitkan akta mengenai peristiwa tertentu, pejabat tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas pencatatan atas nama jabatannya. Oke, sekian materi kita hari ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.